Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan anggota yang lainnya akan mempresentasikan tentang rancangan pendirian firma. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bagasena Adiputra NIM 376. Identitas firma Palapalau Firm. NPWP 76377876900, alamatnya Jalan Gejayana nomor 45, Dinoyo, Kecamatan Lowakwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Identitas pendirinya, yang pertama ada Saudara Muhammad Rizky Saputra Tukuboya, SMH, alamat di Desa Dada Prejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Kemudian Saudara Sanda Dwiwana Erwanto, SMH, yang beralamat di Desa Dada Prejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Ketiga, saya sendiri Bagasena Adiputra, SMH, alamat Jalan Pronayudo nomor 41 RT 2 RW 5, Kelurahan Dada Prejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Kemudian ada Saudara Mutia Ayu Safitri, SMH, alamat di Jalan Tambak Windu RT 3 RW 8, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Jawa Timur. Ketiga, ada Saudara Radika Safitri, SMH, yang beralamat di Jalan Bendungan Segura-Gura 5, nomor 48, RT 7 RW 3, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowakwaru, Malang, Jawa Timur. Kemudian jenis usaha law firm ini akan dijelaskan oleh Mutia. Silakan. Terima kasih. Jenis kegiatan yang digunakan berupa aktivitas pengacara dengan kode KBLI 699102. Kelompok ini mencakup kegiatan persiapan dokumen hukum, dokumen badan hukum, perjanjian kerjasama, atau dokumen yang serupa dalam kaitan dengan pembentukan perusahaan. Penyiapan akta notaris, surat wasiat, dan sebagainya, dan kegiatan lainnya dalam hal bantuan nasihat dan perwakilan dalam kasus perdata maupun pidana. Selanjutnya, tujuan Palapa Law Firm. Tujuan dibentuknya perseroan firma hukum ini antara lain yang pertama memberi bantuan hukum secara litigasi maupun non-litigasi. Yang kedua, memberi bantuan dalam menyelesaikan perkara. Yang ketiga, membantu mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, selanjutnya sasaran Palapa Law Firm. Sasaran Palapa Law Firm adalah masyarakat sekitar, lembaga pemerintah yang dibutuhkan bantuan hukum dari kami dalam mengatasi permasalahan hukum yang dihadapin, dan Palapa Law Firm bisa menjadi konsulat hukum di lembaga atau kantor pemerintah maupun swasta. Selanjutnya saya kasih ke teman saya, Muhammad Rizky. Terima kasih, Tia. Susunan pengurus, sini Ketua Sanda Dwiwana Erwanto, SHMH, penanggung jawab Muhammad Rizky Saputra Tukuboya, SHMH, Sekretaris Bagasena Adiputra, SHMH, Bendahara Mutia Ayu Safitri, SHMH, dan anggota Radika Safitri, SHMH. Modal usaha untuk firma kami yaitu anggota pendiri firma. Yang pertama itu Sanda Dwiwana Erwanto dengan modal 90 juta. Yang kedua Muhammad Rizky Saputra Tukuboya dengan modal 85 juta. Yang ketiga Bagasena Adiputra dengan modal 50 juta. Yang keempat Mutia Ayu Safitri dengan modal 50 juta. Yang terakhir Radika Safitri dengan modal 75 juta. Jadi jumlah semua modal yaitu 350 juta. Selanjutnya saya lempar ke teman saya Sanda. Pembagian laba atau rugi. Yang pertama, keuntungan bersih dalam keuntungan yang didapat setelah dikurangi pajak-pajak, biaya-biaya operasional, dan biaya-biaya lainnya, dan akan dibagikan kepada semua pendiri untuk bagian yang seimbang dengan masukannya masing-masing. Yang kedua, pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu 1 bulan setelah perhitungan laba rugi disahkan sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, jika perseroan menderita kerugian,
maka kerugian itu dapat ditutup dengan jalan menambah atau mengurangi modal masing-masing. Yang keempat, bila mana dianggap perlu, maka sebelum atau pada saat keuntungan tersebut dibagikan, sebagaimana dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan untuk dana cadangan, yang besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan semua persero. Yang kelima, dana cadangan dimaksud adalah keuntungan yang belum dibagikan kepada semua persero dan dapat dibagikan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh dan atas persetujuan semua persero. Yang keenam, selain dimaksudkan untuk menutupi kerugian, dana cadangan tersebut dapat pula dipergunakan sebagai modal pembantu menurut kebutuhan modal kerja perseroan, dengan ketentuan bahwa segala keuntungan atau kerugian yang didapat harus dimasukkan ke dalam perhitungan laba rugi perseroan. Hak dan kewajiban para pendiri akan dijelaskan oleh Radhika Safitri. Hak dan kewajiban dari para pendiri, yaitu yang pertama, para persero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan, asalkan kehendak itu paling sedikit 3 bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat kepada semua kawan perseronya. Dengan ketentuan bahwa apabila yang keluar itu persero pengurus, maka ia wajib lebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut perseroan. Selanjutnya, dalam hal demikian, maka para persero yang tidak keluar berhak sepenuhnya untuk melanjutkan usaha-usaha perseroan dengan tetap memakai nama perseroan. Apabila salah seorang persero meninggal dunia, maka persero tersebut dianggap telah mengundurkan diri dari perseroan, terhitung sejak tanggal meninggalnya. Dalam hal demikian, para persero lainnya wajib membayarkan kepada para ahli waris persero yang meninggal dunia itu bagiannya. Apabila disetujui oleh semua persero, para ahli waris dari pendiri yang meninggal dunia dalam waktu 3 bulan terhitung sejak meninggalnya, dapat menunjuk satu orang dan di antara mereka untuk menjadi anggota baru perseroan ini. Semua anggota berhak mendapat perlakuan yang sama, semua anggota juga berhak mendapat keuntungan dan rugi dapat mengetahuinya. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.